Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desriani Sipayung, MPM S1D018005, Program Studi Agribisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis modal dalam perusahaan. Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal atau uang untuk membiayai segala keperluan usaha seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktivitas tetap, sampai modal kerja. Ada juga keahlian atau tenaga dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha. Berikutnya yaitu jenis-jenis modal. Yang pertama, jenis modal berdasarkan sumbernya. Yang pertama, modal internal. Ada modal yang didapatkan dari kekayaan seseorang atau perusahaan itu sendiri. Kemudian modal internal ini sulit digunakan untuk mengembangkan suatu bisnis karena sifatnya yang terbatas dan sulit mengalami peningkatan signifikan. Beberapa yang termasuk di dalam modal ini yaitu gedung, kendaraan, saham, laba yang diinvestasikan kembali, dan lain sebagainya. Kemudian ada modal eksternal, ada modal yang berasal dari luar perusahaan atau dana yang diperoleh dari para kreditur atau dari pemegang saham yang dapat ambil bagian dalam perusahaan. Seperti yang kita ketahui, modal internal sangat terbatas sehingga dalam modal eksternal ini sangat dibutuhkan karena didapatkan dari luar dan sifatnya tidak terbatas. Modal ini didapatkan dari pinjaman bank, koperasi, atau sumber modal lainnya. Modal ini juga didapatkan dari investor yang menanamkan modalnya kepada perusahaan lainnya. Beberapa yang termasuk dalam modal ini yaitu pinjaman dari bank atau pihak lain, investor, utang dagang, gaji yang belum dibayar, utang jangka panjang, dan lain sebagainya. Kemudian ada modal berdasarkan pemiliknya. Yang pertama yaitu modal perseorangan, adalah modal yang berasal dari seseorang yang memiliki fungsi untuk memudahkan berbagai aktivitas dan memberikan laba kepada pemiliknya, seperti properti pribadi, saham, deposito, dan lain sebagainya. Kemudian ada modal sosial, adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat, di mana modal tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat secara umum dalam melakukan kegiatan produksi. Contohnya dalam pembuatan jalan raya, jembatan, pasar, pelabuhan, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis modal berdasarkan wujudnya. Yang pertama dalam modal konkret atau aktif yang bisa dilihat secara kasat mata atau berwujud, seperti bahan baku, gedung atau tempat usaha, mesin, kendaraan, gudang, dan bentuk sarana prasarana lainnya. Kemudian ada kebalikan dari modal aktif yaitu modal pasif atau abstrak, yang mana modal ini tidak dapat terlihat secara kasat mata. Meskipun demikian, modal ini juga penting dalam keberlangsungan perusahaan. Beberapa yang termasuk di dalamnya yaitu pengetahuan, skill tenaga kerja, hak cipta, hal pendirian usaha, koneksi, nama baik perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian ada modal berdasarkan sifatnya, yaitu modal tetap atau fixed capital, adalah modal yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi dalam jangka waktu yang lama atau beberapa kali proses produksi. Contohnya tanah, gedung, mesin-mesin, kendaraan, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian ada modal lancar atau variable capital, adalah modal yang habis terpakai dalam satu kali proses produksi. Beberapa di antaranya yaitu bahan baku, bahan bakar, dan lain sebagainya. Kemudian ada manfaat modal bagi perusahaan. Di sini dijelaskan beberapa manfaat dari modal untuk perusahaan. Yang satu yaitu membayar sewa tempat. Tidak memiliki lahan untuk berbuat bisnis berarti kita memerlukan untuk menyewa tempat. Ketersediaan modal penting untuk urusan sewa tempat dibanding harus membeli lahan yang harganya lebih mahal. Kemudian yang kedua, penyediaan bahan produksi. Modal diperlukan untuk menyediakan bahan-bahan produksi, termasuk bahan baku, peralatan penunjang, dan mesin produksi. Kemudian yang berikutnya, gaji pekerja. Yang dinamakan perusahaan pasti tak lepas dari anggota-anggota perusahaan di dalamnya, seperti karyawan atau tenaga kerja. Untuk itu, modal diperlukan untuk memberikan hak-hak karyawan, seperti gaji, tunjangan, bahkan asuransi keselamatan kerja. Yang berikutnya ada simpanan.
yang mana modal tidak harusnya dialokasikan untuk kepentingan produksi, dan memulai juga harus dalam bentuk simpanan. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti defisit, kekurangan biaya operasional, atau terjadi peningkatan permintaan pasar. Kemudian di sini akan dijelaskan lebih lagi tentang sumber modal eksternal, karena sebelumnya tadi hanya dijelaskan tentang pengertian dan contohnya saja. Dan di sini sumber modal eksternal terdiri dari modal asing dan modal sendiri. Oke, kita lanjut untuk modal asing. Menurut Rianto, modal ini berasal dari dua perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan tersebut. Modal tersebut merupakan hutang pada saat harus dibayar kembali. Modal asing atas hutang terbagi atas 3 golongan, yaitu hutang jangka pendek atau short term debt. Menurut Harnanto, hutang jangka pendek atau lancar adalah suatu kewajiban atau hutang yang terjadi dalam kaitannya dengan operasi normal perusahaan. Utang dagang. Di sini utang dagang merupakan pembagian dari hutang jangka pendek, yang mana hutang dagang menurut Brigham dan Houston adalah hutang yang muncul akibat penjualan kredit dan dicatat sebagai piutang oleh pihak penjual dan utang oleh pihak pembeli. Hutang dagang ini sumber pendanaan spontan dalam artian bahwa ia terjadi dari transaksi bisnis biasa. Kemudian ada hutang wesel, yang mana merupakan pengakuan hutang atau pernyataan tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di kemudian hari. Hutang wesel ini dicatat dan disajikan di dalam neraca perusahaan. Hanya hutang wesel yang jatuh tempo dalam 1 tahun atau kurang yang digolongkan sebagai kewajiban jangka pendek. Kemudian yang ketiga, hutang jangka panjang atau jatuh tempo dalam periode kini. Dalam arti bagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam tahun sekarang, sedangkan sisanya tetap dilaporkan sebagai hutang jangka panjang. Kemudian ada hutang jangka menengah atau intermediate term debt, merupakan suatu hutang yang jangka waktunya antara 1 sampai 10 tahun. Hutang jangka menengah ini terdiri dari yang pertama yaitu term loan, yang mana merupakan kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Pada umumnya, term loan dibayar kembali dengan asuransi tetap selama satu periode tertentu. Term loan ini biasanya disediakan oleh commercial bank, insurance, pension fund, lembaga pembiayaan pemerintah, dan supplier pelengkap. Yang kedua, leasing atau suatu kontrak antara pemilik aktiva yang disebut lessor dengan pihak lain yang memanfaatkan aktiva tersebut untuk jangka waktu tertentu. Kemudian ada hutang jangka panjang atau long term debt. Menurut Rianto, hutang jangka panjang adalah hutang yang waktunya lebih dari 10 tahun. Sedangkan menurut Cousin dan Steve, hutang jangka panjang adalah obligasi yang tidak diharapkan untuk dibayar tunai dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian ada satu, pinjaman berjangka atau long term, merupakan suatu perjanjian di mana peminjam setuju untuk melakukan pembiayaan bunga dan pembayaran pokok pinjaman pada tanggal tertentu sesuai dengan perjanjian kepada pihak yang meminjamkan. Kemudian ada obligasi, merupakan instrumen atau surat utang yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar pemegang obligasi sejumlah nilai pinjaman beserta bunga pada saat jatuh tempo yang telah ditetapkan. Obligasi termasuk salah satu jenis efek. Namun beberapa dengan saham yang kepemilikannya menandakan pemilikan sebagian dari suatu perusahaan yang menerbitkan saham, obligasi menunjukkan utang dari penerbitnya. Pada umumnya diterbitkan dengan jangka waktu berkisar antara 5 sampai 10 tahun. Kemudian yang ketiga ada hipotek, merupakan pinjaman berjangka di mana pemberi uang diberi hak hipotek terhadap suatu barang yang tidak bergerak. Menurut Sartono, manfaat yang diperoleh dengan menggunakan hutang jangka panjang adalah yang pertama yaitu bunga yang dibayar merupakan pengurang pajak penghasilan. Yang kedua, melalui financial leverage
memungkinkan laba per lembar saham akan meningkat, sedangkan kelemahan penggunaan hutang jangka panjang sebagai dana yang pertama financial risk berusaha meningkat sebagai akibat meningkatnya leverage, yang kemudian batasan yang disyaratkan kreditur seringkali menyulitkan manajer. Yang kedua yaitu modal sendiri. Menurut Rianto, modal ini adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan juga tertanam di dalam perusahaan dengan waktu yang tidak terbatas. Dengan kata lain, modal sendiri merupakan modal yang dihasilkan atau dibentuk di dalam perusahaan atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Modal sendiri di dalam suatu perusahaan yang terbentuk bersyarat terbatas terdiri dari modal saham. Saham adalah bukti tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagian pendapatan tetap atau dividen dari perusahaan serta kewajiban menanggung risiko kerugian yang diderita. Semakin banyak presentasi saham yang dimiliki, maka semakin besar hak suara yang dimiliki untuk mengontrol operasional perusahaan. Di sini ada pembagian saham. Yang pertama yaitu saham biasa atau common stock, yang mana saham ini merupakan jenis saham yang merupakan dasar perusahaan, memungkinkan pemegang saham untuk memiliki suara dan jumlah kepemilikan tertentu dalam perusahaan. Di samping itu, saham biasa juga mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu kurang dapat prioritas dalam pembagian laba. Laba yang diterima tidak dapat diakumulasi menurut Skousen, States dan States. Dalam saham biasa terdapat beberapa hal dari para pemegang saham, antara lain hak memberikan suara dalam pemilihan direksi dan menentukan kebijakan perusahaan, hak mempertahankan proporsi kepemilikan saham dalam perusahaan melalui pembelian saham yang baru diterbitkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu saham preference atau preferred stock, yang mana saham yang para pemegang sahamnya mempunyai prioritas terlebih dahulu dalam pembagian atas aset atau kekayaan perusahaan bila perusahaan atau emiten di likuiditas. Menurut organisasi ORG, saham preference adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemegang saham biasa. Kemudian di samping hak-hak yang dilepas itu, menurut Dahlan Siamat, pemegang saham preference mempunyai beberapa hak istimewa, antara lain memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen atau hak privilege, hak untuk mempengaruhi manajemen terutama dalam pencalonan pengurus, hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah kreditur apabila perusahaan dilikuidasi, dan hak klaim terhadap kekayaan perusahaan. Selanjutnya ada laba ditahan atau retained earning. Laba ditahan merupakan penahanan keuntungan yang mempunyai tujuan, maka disebut dengan cadangan. Cadangan di sini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa tahun berjalan. Menurut Rianto, laba ditahan adalah keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan, dapat berupa sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Besarnya laba yang dimasukkan ke dalam laba ditahan ini tergantung pada besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu. Meskipun keuntungan diperoleh selama periode tertentu besar karena perusahaan mengambil kebijakan bahwa sebagian besar keuntungan akan jadi dividen, maka laba ditahan akan kecil. Selanjutnya ada struktur kekayaan dan struktur finansial. Struktur kekayaan merupakan bisa juga disebut sebagai struktur aktiva, yang mana merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap, baik dalam artian absolut maupun dalam arti relatif. Absolut dalam arti perbandingan dalam bentuk nominal, sedangkan relatif adalah perbandingan dalam bentuk persentase. Kemudian ada struktur finansial atau sering juga disebut sebagai struktur keuangan, dapat diartikan sebagai cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai. Dengan demikian, struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasifa dalam neraca. Struktur dapat dilihat pada seluruh sisi kanan neraca yang terdiri dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal pemegang saham.
Modal kerja. Secara umum, modal kerja memiliki arti sebagai kelebihan aktiva lancar pada kewajiban atau hutang jangka pendek. Kelebihan tersebut merupakan modal kerja bersih. Definisi lain yang menyatakan bahwa working capital adalah modal yang dibutuhkan dalam pembiayaan segala aktivitas agar usaha terlaksana berdasarkan rencana yang telah dibuat. Jadi, modal kerja adalah modal yang digunakan untuk kegiatan operasional saja, tidak termasuk dengan modal yang digunakan untuk investasi. Definisi modal kerja menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, modal kerja ialah suatu investasi perusahaan dalam aktivitas jangka pendek seperti kas ataupun sekuritas yang gampang dijual, persediaan dan piutang. Sedangkan modal kerja bersih merupakan penguat aktiva lancar dengan hutang lancar. Modal kerja adalah penjualan dari aktiva lancar. Aktiva lancar tersebut adalah modal kerja kotor. Pengertian ini bersifat kuantitatif dikarenakan jumlah dana yang dipakai dalam tujuan operasi jangka pendek. Ketersediaan modal kerja sangat tergantung pada tingkat likuiditas aktiva lancar, seperti kas, surat berharga, persediaan, dan piutang. Menurut Jumingan 2006. Konsep modal kerja. Yang pertama ada konsep kuantitatif, yang mana konsep ini menitik beratkan pada kuantitatif yang dibutuhkan dalam memenuhi keperluan perusahaan pada pembiayaan operasi rutin. Konsep ini menunjukkan jumlah dana yang ada dalam operasional jangka pendek. Konsep ini menyatakan modal kerja merupakan jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Kemudian ada konsep kualitatif, yaitu selisih aktiva lancar dengan hutang jangka pendek. Definisi ini mengartikan modal kerja sebagai jumlah aktiva lancar dari pemilik perusahaan dan pinjaman jangka panjang. Kemudian ada konsep fungsional, yang mana konsep ini menitik beratkan pada fungsi dana yang ada untuk menciptakan laba dari usaha pokok perusahaan. Manajemen modal kerja. Menurut Working Capital memberikan gambaran terkait besaran investasi yang dijalankan perusahaan pada aktiva lancar dan hutang lancar yang diklaim oleh perusahaan. Selain itu, penting lainnya yang berkaitan dengan manajemen working capital adalah investasi pada piutang barang atau aktiva liquid yang sangat sensitif pada tingkat produksi dan penjualan. Tujuannya yaitu dalam rangka pemenuhan profitabilitas bagi perusahaan. Adanya ketersediaan modal kerja, maka perusahaan akan mampu membayar kewajiban sesuai dengan waktu yang ditentukan. Bila rasio keuangan menunjukkan tren positif, maka perusahaan dapat memperoleh suntikan dana dari kreditor untuk mengoptimalkan aktiva lancar sebagai proteksi bila krisis modal kerja melanda dikarenakan aktiva lancar yang fluktuatif. Kemudian ada perputaran modal kerja, yang merupakan rasio yang dipakai dalam pengukuran atau penilaian tingkat efektivitas modal kerja pada periode tertentu. Di sini ada rumusnya, yaitu perputaran modal kerja sama dengan X sama dengan penjualan per aktivitas lancar kurang hutang lancar. Jenis modal kerja. 1. Bagian permanen, yang merupakan minimum jumlah yang seharusnya tersedia supaya perusahaan dapat beroperasi tanpa masalah uang. Yang kedua, jumlah working capital variabel, dengan jumlah yang bergantung kepada kegiatan secara musiman dan keperluan selain kegiatan biasa. Fungsinya yaitu keterjaminan keberlangsungan aktivitas operasional, mendukung manajemen perusahaan pada decision making, menyajikan informasi bagi kreditur jangka pendek. Segala aktivitas internal maupun eksternal perusahaan sangat dipengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Penggunaannya, biaya operasional perusahaan termasuk gaji dan upah karyawan. Pemanfaatan yang digunakan untuk biaya operasional besar gaji yang diberikan kepada karyawan. Yang kedua, pembelian barang baku dan perdagangan. Adanya kelebihan aktiva lancar setelah dikurangi dengan hutang jangka pendek dapat digunakan untuk penambahan inventaris. Yang ketiga, meminimalisir kerugian pada penjualan surat berharga sebagai dana cadangan atau dana antisipasi untuk meminimalisir kerugian perusahaan. Kemudian, pembentukan dana atau anggaran yang dimaksud adalah digunakan untuk jangka panjang. Sebagai contoh, membentuk dana pensiun, dana ekspansi, atau melunasi obligasi
konstruksi. Yang kelima, pembiayaan aktiva tetap. Kelebihan aktiva lancar dapat dipergunakan untuk beli aktiva tetap. Aktiva tetap untuk jangka panjang terus seperti tanah, bangunan, dan mesin. Sekian yang boleh saya sampaikan tentang jenis-jenis modal perusahaan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri.